Oke semua, selamat datang di video ini. Jadi pada video ini kita akan membuat jam digital menggunakan HTML dan CSS, di mana juga kita akan menggunakan JavaScript, di mana JavaScript-nya nanti berguna untuk menampilkan jam atau waktu pada jam digitalnya. Daripada basa-basi, mending kita langsung buka Visual Studio Code. Di Visual Studio Code saya sudah mempunyai sebuah folder bernama clock. Kalian bisa membuat folder sembarang di bagian harddisk kalian atau SSD kalian. Kemudian di bagian folder ini saya akan buat file baru bernama index.html. Kemudian kita akan buat file CSS dengan nama style.css. Dan tentu saja kita akan membuat file JS dengan nama script.js. Yang pertama kita akan membuat styling pada HTML. Tentu saja kita awali dulu dengan menuliskan sintaks dasar dari HTML. Di sini saya beri nama clock digital. Kemudian di dalamnya kita buat kelas div dengan kelas clock. Ini untuk pembungkus jamnya. Kemudian di dalamnya kita akan buat lagi span dengan kelas atau ID horse. Di sini kita tuliskan jamnya misalnya 17 itu jam 5. Kemudian kita buat lagi span dengan ID minute atau untuk waktunya minutes. Kita kasih 00 dan tentu saja ada pemisahnya antara jam dan juga menitnya. Kita kasih titik 2. Kemudian kita kasih lagi span lagi dengan kelas flag. Flag di mana flag ini isinya yaitu AM atau PM berdasarkan waktu, apakah dia siang atau malam. Di sini kita tulis saja PM. Kemudian kita klik kanan, kita klik Open with Live Server, di mana extension ini berguna ketika kita melakukan perubahan dalam coding kita tanpa perlu merefresh browser kita. Di sini saya perbesar, oke. Kemudian yang ini kita close saja. Yang pertama kita hubungkan CSS kita dengan HTML dengan cara link dengan href style.css. Kemudian kita hubungkan script kita, script src script.js. Kita save, tidak ada perubahan. Kemudian di bagian file style.css kita format dulu margin dan padding halaman HTML kita tulis margin, kita kasih 0 dan juga paddingnya kita kasih 0. Maka margin dan paddingnya otomatis terformat. Selanjutnya di bagian div clock-nya kita buat stylingnya dengan panggil div dengan titik itu kelas clock. Kita kasih saja yang pertama border 1 pixel solid red. Lihat div-nya sudah ada pembungkusnya. Kita akan buat tulisan ini berada di tengah-tengah halaman browser kita dengan cara kita panggil tag body-nya, kita kasih display flex, kemudian kita kasih height-nya 100 VH. Kemudian kita kasih justify content center supaya di tulisan ini berada di tengah untuk sumbu X-nya. Oke. Kemudian kita kasih align item center juga. Otomatis dia berada di tengah-tengah browser kita. Kemudian kita akan buat div clock-nya ini mempunyai lebar yaitu 400 pixel. Oke. Kemudian kita kasih height-nya sekitar 150 pixel. Sepertinya sudah pas. Kemudian kita akan buka di sini website Flatui Color, di mana Flatui Color ini menyediakan warna-warna yang keren. Dan juga kita buka gradient hand
untuk mengcopy kode warna gradient yang ada dalam warna. Di bagian sini kita pilih warna apa? Warna biru ini saja kita copy, kemudian kita simpan di sini. Oke. Kemudian bordernya kita hilangkan. Kita kasih apa? Border radius, sehingga sudut masing-masing sudut untuk yang ini, dan ini. Keempat sudutnya tumpul. Kita kasih 20 pixel. Oke. Selanjutnya kita kasih juga border dengan warna dengan ketebalan 2 pixel solid white untuk warna putih. Kemudian kita kasih box shadow. Untuk bayangan kita kasih 0 dan 0 untuk sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang bayangannya kita kasih 10 pixel dengan warna black. Oke. Mungkin ini kita pakai RGBA saja. Sehingga kita punya opacity-nya. Karena bayangannya terlalu tebal. Oke, mantap. Kemudian tulisannya kita kasih tengah dengan cara kita buat div-nya menjadi flex juga. Kemudian kita kasih justify content center. Kemudian kita kasih align item center untuk sumbu Y. Oke. Otomatis ke tengah. Dan untuk lock-nya sepertinya kita perbesar lagi. Kita kasih 600. Dan tingginya kita kasih sekitar 200 pixel. Oke, sepertinya sudah pas. Dan elemen yang di dalamnya kita kasih div.clock. Kita panggil pembungkusnya, kemudian kita panggil di dalamnya terdapat span. Kita kasih font size 2em, 3em, atau tidak perlu spannya, kita langsung saja di komponennya. Kita kasih 2em, kemudian kita kasih color white supaya dia warna putih. Supaya lebih menarik lagi kita kasih panggil Google Font supaya kita ganti tipe fontnya. Kita cari yang namanya Rubik. Oke. Bagian sini kita pilih regular, kemudian kita embednya kita copy yang import, dan kita paste di sini. Oke, kemudian kita gunakan untuk alt. Oke, ini kita close, otomatis berubah. Tulisannya seperti ini kurang besar, kita kasih 4. Oke. Kemudian kita panggil div.clock. Tidak perlu di sini mainnya. Oh ya, kita kasih saja div.clock. Kita panggil spannya, kita kasih margin, kita kasih 0 untuk sumbu X atau 5 pixel dan 0. Sehingga ada jarak, kita kasih lagi 10 untuk terbalik, rupanya sumbu X dulu baru sumbu Y. Oke, sehingga ada jarak di sini. Kemudian kita panggil yang flagnya supaya menjadi kecil. Kita panggil div.clock, kemudian kita panggil span dengan kelas flag. Kita kasih font size-nya menjadi lebih kecil, yaitu titik 0,8. Enggak ngaruh. Oh ya, kita lupa anunya, unit point-nya kita kasih em. Oke, 0,8 sebenarnya kurang, kita kasih 0,5. Mantap. Kemudian kita kasih margin top minus 20 pixel supaya naik ke atas, dan juga margin left-nya kita kasih minus left
kita kasih minus 20 pixel juga. Kelebihan kita kasih 14 pixel. Terlalu dekat juga kita kasih 11. Oke. Sepertinya sudah pas. Kalau kita coba lagi, kita tambahkan di sini text shadow, mungkin kita kasih bayangan tulisannya 0 dan 0 dan panjang bayangannya kita kasih 8 pixel, warna black. Oke, di sini terdapat bayangan. Kita ganti juga menjadi RGBA supaya kita bisa atur opacity-nya menjadi lebih kecil lagi. Mantap. Oke. Seperti tidak kelihatan, tapi sebenarnya kalau kita zoom di sini spawnnya, dia memiliki bayangan di bagian tulisannya. Kita kasih kecil lagi, dan ini juga kita kasih kecil karena dia ikut terbesar. Oke, mantap. Kemudian kita akan langsung saja buat JavaScript-nya untuk menampilkan waktunya. Karena di waktu ini kita buat secara dengan HTML, di mana waktu ini akan tetap menjadi 17.00. Jadi ini bukanlah jam digital, melainkan jam tempelan. Jadi kita akan buat fungsinya di JavaScript. Nah, pertama kita pastikan JavaScript-nya sudah terhubung. Di sini kita panggil inspect. Kemudian di file script-nya kita kasih tes saja, console.log. Oke. Kemudian kita lihat di bagian sini sudah muncul tulisan oke. Yang pertama kita akan panggil elemen horse yang ini di dalam JavaScript dengan cara kita buat variabel let. Kemudian kita panggil dengan cara dokumen get element by ID, di mana ID yang dimaksud adalah yang ini. Kita langsung copy, simpan di sini. Kemudian kita simpan. Coba kita panggil di konsolnya, kita panggil horse. Oke, dia otomatis memanggil komponennya. Ini elemen dari span-nya. Dan selanjutnya untuk menit dan flag kita buat seperti itu juga. Di sini kita panggil minutes dan flag. Kemudian kita save. Horse, oke. Yang ini juga kita ganti nama minutes dan flag. Kemudian kita panggil flag 0 kok 0. Oke, ini bukan kelas, melainkan ID. Kita salah di bagian situ. Kita panggil lagi flag. Oke, sudah benar. Minutes sudah terpanggil. Dan horse kita sudah tes juga tadi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat fungsi jamnya. Ini baru proses pengambilan elemen yang dengan istilah DOM atau Document Object Model, di mana dia akan pemanggilan objek HTML ke dalam JavaScript. Selanjutnya kita akan panggil fungsi waktu. Kita buat variabel waktu, kemudian kita panggil fungsinya dengan cara new, kemudian date. Ini dinamakan proses instansiasi karena date ini berasal dari kelas yang ada dalam JavaScript tersendiri. Kemudian kita panggil di sini get horse untuk waktu jam. Kalau kita panggil di sini, kita refresh, kita panggil waktu. Jamnya adalah 0. Apakah benar? Oke. Jamnya benar-benar 0. Nah, kalau kita get minutes, menit, kemudian kita panggil lagi waktu 31. Kita lihat lagi waktu saya di sini benar 31 menit ke 32. Kita refresh, kita panggil lagi waktu
otomatis terpanggil. Kemudian kita sesuaikan di sini, dan untuk minutes berarti kita buat di sini waktu minutes. Kemudian kita buat lagi waktu hours atau W saja, W hours sama dengan new date sama dengan dot get hours. Atau supaya kan kode yang ini sama, supaya lebih modular, maka kita simpan saja new date ini ke dalam sebuah variabel bernama waktu. Di sini kita buat saja tipe waktu, kita panggil di sini, dan yang ini kita ganti menjadi waktu dot get hours. Kemudian kita panggil lagi fungsinya dengan tutup kurung fungsi. Kemudian kalau kita panggil di sini w hours, maka hasilnya sama. Kalau kita panggil get minutes, waktu minutes, hasilnya juga jalan. Yang ini kita ganti juga menjadi waktu dot get minutes. Kalau kita tes lagi kembali waktu, oke, dia menampilkan semua waktunya. Kemudian kalau w hours, dia menampilkan jam, dan waktu minutes, dia menampilkan waktu menitnya. Ini kita singkat juga menjadi minutes. Dan untuk flag, kita panggil waktu dot, kalau tidak salah, sepertinya itu adalah get time. Semoga benar. W flag. Bukan. Untuk itu, coba kita panggil waktu saja. Apakah dia tersedia? Sepertinya tidak tersedia untuk flag. Jadi kita gunakan saja fungsi dalam JavaScript nanti. Kita pakai fungsi if. Yang pertama kita akan buat jamnya. Kita tempelkan waktu yang ada di sini ke dalam elemen yang ini. Dengan cara kita panggil dulu elemennya, misalnya hours. Kemudian kita kasih inner HTML. Kita isi HTML-nya menjadi, kalau tidak salah kita kasih sama dengan, kemudian kita panggil w hours-nya sama dengan w hours. Oke, dia otomatis mengubah halaman HTML yang semulanya 17 menjadi 0. Dan yang selanjutnya sama, kita panggil minutes, kita kasih inner HTML sama dengan w minutes. Kemudian kita save, otomatis dia berubah juga. Kalau kita mau tambahkan detik juga bisa. Di sini kita bisa tambahkan span baru dengan ID detik, detik second. Kita kasih 00. Simpan di atasnya. Oke. Dan untuk waktu yang 00 kita kasih saja koma. Oke. Dan detiknya kita ubah di sini. div.clock span dengan kelas second. Kita kasih font size, kita kurangi jadi 0,5 juga em. Kok nggak terpanggil lagi? Bukan kelas. Tapi ID. Oke, yang ini kita ganti kembali. ID dengan tanda pagar.
Oke, yang ini kita kasih margin top, kita kasih 2 pixel, 20 pixel sehingga ke bawah, dan juga kita kasih margin left minus 20 pixel. Dan untuk komanya mungkin kita masukkan saja di dalam second nih, atau di luar saja. Oke, kemudian yang ini mana dia tadi? Yang ini kita kasih 10. Maksud saja yang left-nya kita kasih 15. Kalau kita lihat tulisannya terlalu besar, komanya terlalu besar. Karena pakai koma sepertinya jelek. Jadi kita harus tambahkan koma begini. PM. Atau kita tidak perlu kasih begini saja, kita kasih sama rata saja, kita kasih titik 2 seperti jam digital umumnya. Dan untuk marginnya kita kasih dekat lagi, mana dia tadi, margin span ya, ini kita kasih 5 pixel saja supaya lebih template. Oke, mantap. Kemudian kita lanjut ke script. Yang pertama kita tambahkan juga untuk let second sama dengan dokumen. Nah, kita copy saja, yaitu second. Kita coba panggil second. Oke, mantap. Kemudian kita buat lagi let w second sama dengan waktu.get second. Kemudian kita save, otomatis dia menampilkan detiknya. Kalau kita refresh, oke, kita belum masukkannya di halaman di sini, kita belum ubah 00 ini menjadi detik. Caranya kita panggil waktu dot inner HTML sama dengan w second. Save, kita refresh. Bukan waktu, melainkan second. Sorry, oke, dia otomatis merubah. Kemudian kalau kita lihat di sini, tampilannya tidak otomatis berubah. Jadi kita harus merefresh setiap detiknya, sehingga kita bisa melihat waktunya berjalan. Karena kita tidak menginginkan seperti ini, maka kita gunakan lagi fungsi yang ada dalam JavaScript bernama apa? Namanya set interval, di mana fungsi set interval ini akan selalu jalan setiap detiknya. Kita kasih waktu di dalamnya, yaitu 1000 detik. Bukan 1000 detik, melainkan 1000 milisecond. 1000 milisecond itu setara dengan 1 detik. Kemudian yang ini kita simpan di dalamnya. Kita lihat di sini, dia otomatis merefresh setiap 1 detik. Kalau kita kasih 5 detik di sini, maka setiap 5 detik sekali baru dia ubah halaman HTML-nya. Karena kita tidak menginginkan seperti itu, maka kita tuliskan 1 detik atau kalau perlu 100 milisekund saja. Lihat, dia otomatis merubah waktunya secara live. Secara apa ya maksudnya? Pokoknya dia berubah secara otomatis setiap detiknya. Kita lihat di sini. Oke. Karena tampilannya mungkin kita ubah juga sehingga lebih menarik lagi. Kita kasih clock, kemudian kita panggil span plus flag, kita ubah menjadi
Misalnya colornya menjadi red. Mantap. Kemudian yang ini dia belum otomatis berubah, jadi kita harus ubah juga flagnya. Di sini kita ubah di sini if jika apa ya, horse-nya sama dengan atau lebih besar. Kalau siang itu dimulai dari jam 4, jam 13. Berarti jika horse-nya sama dengan 13, maka lebih besar 13 atau lebih besar sama dengan lebih besar, sama dengan 13, maka kita set flagnya. Flagnya kita kasih inner HTML sama dengan AM. Kita refresh. Lebih besar itu PM. Sorry. Kemudian kalau else-nya berarti yang kecualinya, berarti dia lebih kecil dari 13. Maka kita kasih flag.inner.html sama dengan AM. Kita refresh, dia otomatis berubah di bagian sini. Lihat, kalau kita tidak ingin jam 1, misalnya jam 12 saja bisa juga, otomatis berubah di sini. Jika styling ini masih kurang memuaskan, kalian bisa styling sesuka hati kalian dengan menggunakan CSS. Mungkin bisa ditambah shadow-nya atau diperkecil elemen-elemen yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya, dan waktunya sudah hampir 28 menit hanya untuk membuat file seperti ini. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.